An Sahl bin Sa'ad anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga nanti itu ada pintu namanya pintu Rayyan. Yuqalu yaumal qiyamati aina shaimun. Pintu tadi memanggil-manggil orang-orang yang ahli puasa. Gimana yang ahli puasa? Ayo masuk lewat sini. Yang puasa tok. Yang bisa masuk tadi yang ahli puasa tok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa setiap saat, setiap kesempatan, karena dengan pemberian, dengan anugerahnya kita bisa melakukan ibadah, bisa melakukan aktivitas, bisa melakukan tugas-tugas, melakukan apa saja. Itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian juga salawat serta salam mudah-mudahan tetap diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada panutan kita, contoh kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang menjadi saudara beliau. Sebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sangat takjub kepada saudara-saudara kami. Kemudian para sahabat mengatakan, bukankah kami ini saudara kamu ya Rasulullah? Bukan, engkau adalah sahabatku. Nah, sehingga predikat sahabat itu adalah orang yang hidup bersama dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, dan iman kepada Nabi, itu sahabat Nabi. Nah, terus kemudian siapa saudara Nabi? Yaitu orang-orang yang tidak menemui Nabi, orang yang jauh ya, dari sisi zaman maupun jaraknya jauh dengan Rasulullah, tetapi iman kepada Rasulullah, iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti kita ini mudah-mudahan yang jauh zamannya dengan Nabi, jaraknya juga jauh dengan Nabi, tapi kita tetap mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk dicatat sebagai saudaranya Rasul SAW. Baik, pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan, ya, karena ini sudah menjelang Ramadan, saya ingin mengingatkan lagi persiapan apa yang telah kita lakukan untuk puasa Ramadan. Oleh karena itu paling tidak ilmunya, sebagian ilmunya. Nanti juga puasa Ramadan itu akan kita dapatkan fadilah-fadilahnya, keutamaannya. Insya Allah tiap hari akan kita dengar. Ya, ketika ada kultum, ketika sholat tarawih maupun sholat subuh, itu akan kita dengarkan. Nah, ini hanya sebagian dari apa yang kita persiapkan untuk bulan Ramadan. Yang pertama, ya, mulai dari definisinya, asyamu yatlaqu 'alal imsak. Jadi kata-kata puasa, shaum, itu dalam bahasa Arab sudah ada sejak zaman jahiliyah, dan zaman Rasulullah belum ada itu. Kata shaum sudah ada. Artinya adalah imsak. Bahkan pada zaman Nabi, sebelum Nabi Isa, ya, dalam ayat surat Ali Imran disebutkan, inni nadartu lil yaum
Ya. Inni nadartu lirrahmani shauma. Jadi ini kata-kata ya. Itu dikatakan oleh Zakaria, ya, Nabi Zakaria ketika dia mendapatkan kabar gembira beliau itu sudah tua, kemudian belum punya putra, istrinya juga sudah tua, belum punya putra. Nah, ketika tahu Maryam itu mengandung, Maryam itu suci, masih perawan, tapi kok mengandung. Nabi Zakaria itu yang mengurusi ya takmir masjid pada waktu itu ya, masjid pada namanya apa? Masih pada mengikuti agama Taurat ya, bukan agama, kitab Tauratnya Nabi Musa dan Bani Israel, namanya Nabi Zakaria. Terus kemudian ketika ditanya ya, karena siapa itu Maryam itu Ali Imran itu bapaknya ya, Maryam. Terus kemudian sampai sudah tua, termasuk Nabi Zakaria juga. Demikian juga banyak sekali ya, ada beberapa nabi yang sudah tua kemudian punya putra, yang terakhir Nabi Ibrahim. Nah, disebutkan bahwa ini nazartu lil yaumi shauma ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat menunjukkan dalam surat Ali Imran disebutkan bahwa ini nazartu lirrahmani shauma. Jadi kata-kata shaum itu bahkan pada zaman Nabi Zakaria, pada zaman bapaknya Maryam tadi, ya, Ali Imran itu disebutkan beliau nadar apabila diberi anak maka dia akan dijadikan, diwakafkan untuk masjid. Artinya diwakafkan, kalau laki-laki nanti akan menjadi khatimul masjid, yang ngurusi masjid, kemudian yang menjadi hidupnya adalah untuk masjid. Ketika lahir ternyata yang lahir itu adalah Maryam, perempuan. Bagaimana? Ini dalam pertemuan diceritakan. Ali Imran mengatakan bahwa beda, laki-laki dengan perempuan itu beda. Tetapi dia sudah terlanjur nadar untuk diwakafkan ke masjid, maka tetap ditempatkan, diberikan tempat mihrab ya, dia tempat khusus untuk Maryam walaupun perempuan. Terus kemudian beliau tinggal di situ, kemudian sampai remaja, kemudian sampai dewasa ya. Terus kemudian mukjizat Allah Subhanahu wa taala memberi meniupkan rohnya ke rahimnya siapa? Maryam dengan utusan malaikat Jibril, kemudian hamil. Nah, ketika hamil ini kemudian ditanya, kenapa engkau hamil padahal belum nikah dan sebagainya. Akhirnya Maryam ini diusir dari tempat tersebut, dari mihrab. Kemudian
ya, sangat dalam surat Maryam disebutkan sampai kemudian berjalanlah sampai berhenti, sudah waktunya melahirkan, sudah HPR, duduk di bawah pohon kurma. Kurmanya, nah ini beda dengan yang diyakini oleh Nasrani sekarang bahwa Natalnya Nabi Isa itu pada tanggal berapa? Bulan apa? Desember. Bulan Desember. Tanggal 25. Tanggal 25 Desember itu tanggal miladiah, pakai hitungan perputaran matahari, dan tetap musimnya itu tetap. Tiap bulan Desember pasti musim dingin sampai dulu dan sampai sekarang. Dan kurma itu tidak akan berbuah pada panen pada musim dingin. Januari, Desember, Januari itu belum berbuah, bunga hasil sebelum. Nah, ketika itu Maryam duduk di bawah kurma, terus kemudian dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya sendiri. Bahkan terus kemudian nggak ada yang ngasih makan, terus supaya berok ini ya, pohon kurma. Bagaimana ya, pohon kurma itu gede kayak pohon kelapa ya. Ada yang di sini ya, ada, tapi nggak bisa berbuah sini. Tapi di Pasuruan itu ada yang berbuah. Bagaimana bisa wanita sedang hamil terus sudah melahirkan ya, suruh goyang pohonnya kurma. Terus dengan bagaimana goyangnya, bagaimana geroknya, yang jelas berjatuhanlah pohon buah kurma. Disebutkan rutoban jamila dalam ayat itu. Rutoban jamila, turunlah. Rutob itu adalah buah kurma yang sudah matang, tapi masih ini ya. Kalau pisang itu pisang kepok ya, itu suluh ya. Suluh itu masih rutoban, masih segar, tapi sudah tua. Nah, kalau yang dijual sekarang itu yang sudah kering, itu namanya tamrun. Tamrun itu kurma yang sudah masak, yang sudah agak kisut ya, itu namanya tamrun. Tapi kalau namanya rutob itu masih bulat, masih utuh, tapi sudah masak pohon. Kalau masih pentil itu balas. Ada di ceritanya kalau wajib itu dibalas untuk supaya cara atau syarat untuk mendapatkan ini keturunan dan sebagainya, itu aja dasarnya nggak ada, artinya dasar syar'inya atau kepercayaan aja. Alah itu penting. Nah, disebutkan ini nadarku lirrahmani shauma, saya nadar kepada Allah untuk puasa pada hari. Artinya imsak di sini ini surat Maryam. Ini nadar lirrahmani shauma, saya bernadar kepada Allah apabila punya anak ya, keturunan, maka akan saya bernadar untuk shauma. Shauma di sini adalah imsakun anil kalam. Selama 3 hari Nabi Zakaria itu bernadar apabila punya anak ya, itu dia nadar untuk tidak bicara selama 3 hari. Nah, ini artinya sebenarnya imsakun, yaitu menahan diri. Nah, kemudian kaitannya dengan shaum apa? Yaitu wal maksud bihuna, dimaksud dengan shaum di sini al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'an niyati, yaitu menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari tulu'ul fajri, timbulnya al-fajr, sampai terbenamnya matahari dengan diniyati.
Ini kemudian diimplementasikan dalam hukumnya. Puasa itu ada hanya dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ini nanti ada ini penjelasannya. Pokoknya tidak makan, tidak minum, tidak sampai ya naudzubillah hilang misalnya. Ketika malam harinya sahur, paginya masih sehat, kemudian jam 12 hilang misalnya, itu bagaimana? Batal puasanya. Terus kemudian asar itu sembuh lagi misalnya, apa mungkin terjadi itu? Bisa epilepsi. Ya mungkin orang kesurupan itu hilang akal, itu majnun, dalam bahasa disebut dengan majnun atau kesurupan. Itu diterjemahkan bahasa Indonesia gila. Bagaimana maksudnya? Batal, hilang ingatan. Terus kemudian sampai asar baru sembuh, baru kembali akalnya. Maka ya puasanya dia harus mengganti pada hari yang lain atau bulan yang lain. Itu jadi. Nah, terus kemudian ada dua topik. Nah ini kemudian berkaitan dengan masalah ini. Saya ini puasa, niat puasa. Terus kemudian tidak makan, tidak minum, atau tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tetapi ada fadilah-fadilah orang yang hanya puasa, kewajibannya sudah tertunaikan, terus kemudian dia sudah gugur kewajiban, sudah gugur kewajiban, tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala. Bagaimana mereka? Secara syar'i, secara hukum hukum syar'i, dia sudah gugur kewajibannya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala karena sebab-sebab berikut ini. Misalnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah itu bersabda, qala Allah azza wa jalla, ini hadis qudsi. Allah itu berfirman, berkata, kullu amalu ibni Adam lahu, semua amalnya Bani Adamnya, jadi maksudnya adalah ibadah, itu miliknya dia. Dia akan mendapatkan pahala itu bisa mendapatkan 10 kali lipat. Ada yang mendapatkan 27 kali lipat. Ada yang mendapatkan sampai 100 kali lipat. Bahkan ada yang sampai 700 kali lipat. Semuanya ada dalam Al-Quran. Yang 700 kali lipat itu apa? Matalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yaitu seperti satu butir biji tadi. Ketika ditanam satu butir biji, ada berapa pokok atau berapa ini? Subul itu apa? Bukan, bulitnya kan satu biji bulir itu ya. Kemudian muncul ada berapa? 7 tangkai, 7 tunas. Dari 7 tunas, masing-masing tunas tersebut 7 ya. Ada kalau editor ada yang pernah itu nggak? Ada berapa butir itu? Itu ada yang sampai 100, ada yang kurang dari 100. Karena setiap butir dari setiap tangkai tadi ada 100. 100 kali 7 berapa? 700. Seperti itulah. Semua amal ibadah Bani Adam itu miliknya sesuai dengan hitung dengan sholat jamaah itu 27 kali lipat. Sholat di Masjidil Haram itu berapa kali? 100.000 kali lipatnya sampai segitu. Di Masjidil Aqsa, di Masjidil Nabawi ada lipatannya. Bisa hitung. Kemudian illasya, kecuali puasa. Fa innahu li, itu adalah milik saya.
wa ana ajzi bihi, saya sendiri yang akan memberi pahalanya kepada orang yang berpuasa. Tidak ada yang tahu orang puasa itu si fulan ini dapatkan 10 kali, si fulan ini dapat 100.000 kali, si fulan ini dapat 1 juta kali. Tidak ada yang tahu. Banyak ya, fulan ini nggak dapat apa-apa, mendapatkan lapar dan dahaga tok ada. Rasulullah katakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju wal arsh. Banyak sekali orang puasa, ternyata banyak. Mudah-mudahan kita ini tidak termasuk yang ini. Ketika puasa tidak mendapatkan apa namanya pahalanya, tidak mendapatkan hikmahnya, tidak akan mendapat apa-apa kecuali alju wal arsh. Nah, ini puasa. Terus kemudian ya, ini saya baca an Sahl bin Sa'ad anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga nanti itu ada pintu namanya pintu Rayyan. Yuqalu yaumal qiyamati aina shaimun. Pintu tadi memanggil-manggil orang-orang yang ahli puasa. Gimana yang ahli puasa? Ayo masuk lewat sini. Yang puasa tok. Yang bisa masuk tadi yang ahli puasa tok. Yang nggak pernah puasa nggak bisa masuk. Bagaimana? Allah alam nanti di surga. Yang nggak pernah puasa nggak bisa masuk. Bagaimana? Allah alam nanti di surga. Nggak bisa masuk. Nah, orang-orang yang ahli puasa itu yang masuk, ya. Fa idza dakhala akhiruhu, ketika orang yang terakhir yang dikategorikan ahli puasa sudah masuk, kemudian akhiruhu ughliqa dzalika pintu khusus untuk orang-orang yang puasa. Inilah diantaranya, ini juga motivasi bagi kita untuk mendapatkan puasa ini betul-betul maksimal. Terus kemudian wasiyamu junnatun. Nah, ini termasuk fadilahnya puasa itu. Nah, ini kalau yang tidak mendapatkan pahala sama sekali, tidak dapat lapar dan dahaga, tapi dapat junnatun. Junnatun itu sebagai tameng. Pertama ini ada 2. Junnatun ini bersifat duniawi dan bersifat ukhrawi. Junnatun itu adalah tameng, menjaga orang yang ditamengi tersebut bisa menjaga diri dari nafsunya, nafsu amarahnya, nafsu syahwatnya, terus kemudian juga dicegah atau dijaga dari penyakit. Di antaranya puasa itu kan adalah bagian dari terapinya untuk suatu penyakit. Ada berarti itu. Ada, saya punya kakak kelas itu ketika di Arab Saudi sana, saya dengar tapi saya nggak berjumpa. Ceritanya gini, dia sering puasa. Awalnya dia sakit-sakitan, terus kemudian terapi untuk mendapatkan kesehatan dia dengan puasa. Ya, setelah itu beliaunya ini puasa terus, sering puasa karena untuk mendapatkan kesehatan. Ini diantaranya junnatun yang bersifat duniawi. Junnatun yang bersifat ukhrawi juga, ya dia terhindar dari kemaksiatan. Karena puasa, ingat waktu saya ini puasa, kok bohong kepada orang. Waktu saya ini puasa, kok ikut ada yang ngajak lihat film porno, kok ikut? Ada sendiri, menjaga dirinya sendiri. Baik. Kemudian faidakan yaum shaumi ahadukum fala yarfus. Makanya orang yang sedang puasa itu supaya tidak yarfus, tidak mendekati hal-hal yang bersifat porno, yang bersifat mesum, atau tidak mendekati istrinya dalam rangka syahwat, misalnya, karena syahwat ngajak istrinya berkamar, kemudian hindari seperti itu. Kemudian tapi ada sebuah hadis menceritakan bahwa
Rasulullah pada siang hari itu mencium Aisyah istrinya. Bagaimana? Nah ini perlu penjelasan. Asalkan tidak ada syahwat di situ, nggak apa-apa. Kemudian wala yaskhob, dan tidak yaskhob itu tidak menfitnah, tidak melakukan kata-kata yang kotor, tidak melakukan menggunjing dan sebagainya. Wala yajhal, dan tidak seperti orang bodoh. Orang bodoh itu yang melakukan apa saja kayak nggak ada beban kan, nggak malu, nggak sungkan, nggak ada nggak terkendali. Baik. Terus kemudian fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Yang keempat, barang siapa yang berdosa bahkan dia diumpat, bahkan ini orang dalam keadaan baik-baik tidak apa-apa kemudian digara-garai bahkan sampai diumpat, maka falyaqul, katakanlah saya ingin puasa, maaf saya ingin puasa. Nah seperti yang terjadi sekarang ini, orang siang hari pada waktu puasa ditantang, ayo kalau berani duel dengan saya. Nah seperti itu dihindari dan mengatakan bahwa maaf saya ingin puasa, nggak mau meladeni tantangan seperti itu. Ya ini karena berat ya puasa ini seperti itu. Terus kemudian walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famin shaimi atyabu indallahi yaumil qiyamah min rihil miski. Sungguh baunya mulutnya orang puasa yang hari itu menurut Allah itu yaumil qiyamah nanti lebih harum daripada minyak misik. Wal shaimi farhatani, orang puasa itu punya kebahagiaan. Idza aftara, yang pertama ketika berbuka sangat bahagia, sangat senang. Kemudian yang kedua, idza laqiya rabbahu farihah bisaumihi, dengan puasanya ketemu dengan Allah dia sangat bahagia dan sangat senang. Ini masalahnya gini, bagaimana saya ini puasa tetapi saya karena lingkungan saya di kantor ada orang gunjing, saya terpaksa mendengar, dan sedang kerja. Terus kemudian di suatu komunitas terpaksa saya melihat aurat, misalnya aurat, sedangkan saya puasa. Pertama gini, dengan niatan untuk mendapatkan fadilahnya puasa, berusaha semaksimal mungkin menghindari tersebut. Kalau tidak bisa bagaimana? Kalau hatinya ikhlas, ya, ikhlas niat puasa dan menghindari sudah maksimal, maka dia supaya istighfar, terus kemudian berupaya untuk menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan fadilahnya puasa. Yang paling minimal orang yang mendapatkan haus dan dahaga itu sudah terbebas dari tuntutan melaksanakan puasa, sudah gugur kewajibannya. Dalam satu kaidah usul fikih itu disebutkan idza fu'ila al-ma'muru bihi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an uhdati amri. Ini kaidah dalam usul fikih tentang hukum ini. Seseorang apabila telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan syarat dan rukunnya. Rukunnya puasa tadi kan niat dan tidak makan, tidak minum, ya. Walaupun ada terjadi pelanggaran ya untuk mendapatkan fadilahnya tadi, dia sudah terbebas dari tuntutan hukum untuk melakukan tersebut. Walaupun dia mendapatkan lapar dan dahaga. Prinsip ini tidak hanya pada puasa, tetapi pada ibadah-ibadah yang lain. Semua ibadah seperti itu. Apabila seseorang itu sudah menjalankan kewajiban sebagaimana yang dituntut dalam syariat Islam, hukumnya ibadah tersebut wajib bagi dia. Apabila dia telah melakukannya sesuai dengan syarat dan hukumnya, maka dia sudah keluar dari delik tuntutan. Ya, hukum wajib. Itu minimal. Sehingga nanti gimana saya di akhirat dapat pahala apa enggak, gimana? Allah a'lam. Tetapi Allah berjanji bahwa innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Orang yang melakukan iman, ibadah dan melakukan taat, ya, walaupun
minimal, batas minimal, maka Allah akan memasukkan ke surganya. Itu janji Allah. Ya. Terus kemudian ada seorang sahabat, ya, orang Badui datang kepada Nabi. Ya Nabi Allah, kurang lebih katanya seperti ini. Apa yang ditutup dalam Islam itu? Kemudian rukun Islam dikatakan semuanya. Syahadatain, kemudian sholat 5 waktu tok dalam sehari 5 waktu tok. Terus kemudian puasa dalam setahun itu 1 bulan tok Ramadan. Kemudian zakat fitrah. Tapi kau mempunyai harta lebih zakat mal. Kemudian dalam seumurmu kau melakukan ibadah haji apabila kau mampu. Dia bersumpah, demi Allah ya Rasulullah, saya akan melaksanakan kewajiban itu tok, nggak saya tambahin. Sholatnya dengan sholat sunat, ya, udah bacot tidak. Sholat Idul Fitrinya nggak tahu, sholat enggak. Idul Adhanya nggak tahu dia sholat enggak. Dan dia kalau dia apa namanya zuhur, asar, zuhur nggak tahu. Kemudian lewat dia, Rasul mengatakan ini. Tidak soduka fi kalamihi yadkhulul jannah. Kalau dia konsisten dengan ucapannya tersebut pasti masuk surga. Jadi batas minimal. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Orang yang batas minimal ibadah tersebut minim sekali, maka dia akan masuk surga. Bagi yang puasanya ditambah dengan i'tikaf, dengan sedekah, dengan apa namanya umroh, kalau punya bekal, dengan ibadah yang lain, dan dia tidak menggunjing, menjauhi hal yang bisa mengurangi fadilahnya, bisa jadi dia mendapatkan surga dan juga mendapatkan pintu khusus bagi orang-orang yang puasa. Seperti itu. Kemudian baik kalau nanti syaratnya untuk puasa tadi hanya satu aja, niat dan menjauhi larangan-larangan. Dan sebenarnya ada tentang ini juga, waktunya. Terus kemudian ini yang perlu saya sampaikan bahwa siam suami, bagaimana puasanya anak-anak. Baik, ada pertanyaan di sini sebelum saya puasanya anak-anak dan orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak puasa dan membayar fidyah. Kalau tidak puasa kemudian bayar atau mengqadha pada bulan yang lain itu biasa, umum ya. Tetapi yang tidak puasa tetapi bayar fidyah, nah, itu ada yang perlu saya sampaikan. Baik, ada pertanyaan, saya lanjutkan. Mulai puasanya itu mulai kapan Ustaz? Maksudnya mulai sahurnya. Kalau sahur jam 12 malam itu boleh enggak? Terus ada yang saya pernah dengar Ustaz, ada yang sudah adzan, cepetan belum la ilaha illallah, enggak apa-apa karena kebablasan. Terus yang benar gimana Ustaz? Ya baik, sahur itu ini fadilahnya ya. Sudah akhir waktu sahur. Kalau subuh itu kurang lebih jam 4 ya sekarang. Ya kurang seperempat lah. Sudah siap makan, sudah mepet, sudah akhir-akhir. Terus kemudian bagaimana? Sudah ada, itu masih boleh, tetapi apa? Ya ada ininya. Itu kan kasus tertentu ya, bukan kasus. Ketika sedang makan, terus kemudian ada, maka habiskanlah yang ada di piring tadi ya. Tetapi tadi baru ambil penuh gitu, gimana? Ini juga dia makannya lama banget ini. Ya, harus tahu diri lah. Kalau dia tahu makannya itu lama, ya jangan mepet-mepet gitu. Nah, tetapi rukhsahnya bagi yang sedang makan, ya, yang normal ya, sedang makan, masih ada satu lukma, satu sendok, 2, 3 sendok, nggak apa-apa ketika ada, diteruskan sampai selesai, terus minum, sudah habis itu teruskan puasa, itu boleh, nggak apa-apa. Terima kasih Ustaz. Tapi kalau tadi yang sudah kelemahannya makannya lama, terus kemudian dibuka juga angel dan sebagainya, ya harus tahu diri ya, jangan mentang-mentang ada rusuh nyari rusuh.
Baik, oke, enggak. Ustaz, tadi disebutkan gila itu gak batal puasanya. Gimana kalau tidak sampai 100 gitu bisa? Apa? Tidak sampai gila tapi apa ya? 80% lah Ustaz. Karena ada anak-anak tertentu Ustaz, anak-anak tertentu itu gimana hukumnya? Nah tertentu, mendem misalnya. Bukan. Ada berkebutuhan khusus dan sebagainya gitu kan? Iya. Oh baik. Yang berkebutuhan khusus. Nah, itu kan nggak normal, hilang akalnya sudah nggak normal. Katakanlah ketika itu epilepsi misalnya jam 3 itu epilepsinya kumat, ya batal. Ya sudah hilang ininya. Akalnya sudah nggak normal sudah. Gitu. Kalau dia nanti dia wajib untuk mengganti puasanya pada bulan yang lain. Seperti itu. Baik. Ya. Untuk ibu hamil dan melahirkan itu rukhsah ya sebenarnya. Ya, ada. Ya, baik. Atau ganti warna. Nah ini ada. Man yukhsulahu fil fitri wa tajibu alaihi al-fidyah. Yang tidak puasa tapi cukup bayar fidyah ada. Kemudian yang tidak puasa tetapi wajib mengganti pada bulan yang lain ada. Baik. Nih. Yukhsasul al-fitru di syaikhil kabir, orang yang sudah tua renta. Ya. Orang yang hidup itu kan munduri tua, munduri lemah atau munduri ya, tambah kuat. Udah tua renta, tak kuat, semakin tak kuat lemah. Boleh nggak ya ganti dengan fidyah? Yang kedua, wal maridul ladzi la yurja bara'uhu, orang yang sakit udah nggak ada harapan untuk sembuh. Ya. Sudah ya ada banyak yang seperti itu. Baik, yang tidak bisa ada kemungkinan untuk sembuh, maka dia tidak puasa dan membayar fidyah. Washabul amal syaqqa, orang-orang yang mempunyai tanggung jawab kerja berat, ya. Alladzina la yajiduna muttasi'an minal rizqi, yang tidak ada jalan lain kecuali kerjaan itu loh. Boleh membayar fidyah. Loh, jangan dikira nggak ada yang seperti itu, banyak. Seperti yang di Palestina sekarang itu yang ditahan oleh tahanan ini Israel. Itu nggak tahu dikeluarkan tahun berapa dan sebagainya, dan mereka diadab, ya. Dikasih makan atau kelaparan dan sebagainya. Berat mereka, nggak puasa nggak apa-apa. Terus kemudian yang di rumah keluarganya bayar fidyah, ya seperti itu. Baik, terus kemudian yang hamil itu ada ini usia. Apabila dia hamilnya tersebut, kalau dia puasa tersebut membahayakan dirinya sendiri, itu maka dia wajib mengqadha puasa. Enggak, mengkhawatirkan dirinya. Terus bagaimana kalau dia punya penyakit? Nah, itu tidak punya penyakit, tapi ini ada di Kediri itu tabiatnya tekanan darah tinggi, terus kemudian ya nggak normal, hamil dia, terus kemudian tapi ya Allah sebelum sampai melahirkan sudah tua, tinggal lahir kemudian meninggal karena stroke, karena ini serangan. Nah, bagi yang hamil terus kemudian yang menyusui juga, yang menyusui, dulu istri saya ketika menyusui itu nggak kuat untuk puasa, maka dia wajib untuk mengganti padanya, untuk mengkhawatirkan ini ya anaknya, bukan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Sebetulnya kalau dia tidak menyusui, puasa itu kuat, atau mengganti pada bulan lain ada kesempatan atau kuat. Tetapi kalau membahayakan yang tadi untuk anaknya, dirinya kuat, maka dia wajib qadha. Tetapi yang hamil yang ini tadi ya, apa? Normal, terus kemudian menurut analisisnya ahlinya, kalau dia puasa maka dia akan bahaya ini ya, apa namanya, janinnya, membahayakan dirinya, membahayakan janinnya, maka dia boleh bayar fidyah. Apabila membahayakan dirinya ya sendiri, maka dia boleh bayar fidyah. Tetapi seperti yang menyusui tadi, dia mengkhawatirkan jiwa lain, kan anaknya itu jiwa yang lain ya.
mengkhawatirkan ini susunya akan berkurang, maka dia wajib mengganti. Tapi kalau membahayakan jiwanya dunia sendiri, maka boleh dengan bayar fidyah. Adanya, kaitannya seperti itu. Oke. Ini di kampung saya ada orang kerja budak beli itu tentang puasanya, dan menurut saya untuk bayar fidyah nggak ada. Gimana sih? Sudah kuli, sudah miskin, sudah, tapi dia bisa pada bulan lain 1 hari 1 bulan nggak kerja puasa itu bisa nggak? Nggak bisa, setiap hari. Apa? Kalau baru kerja dapat uang, kalau nggak kerja dia dapat uang. Ya, nah, misalnya puasa kan 1 bulan toh. Berapa? 360 hari dikurangi 30 ya 330 hari. Mencari waktu yang ditinggalkan itu ya dibayar diganti dengan dikodok pada bulan pada hari tersebut ya diselipkan lah. Harus ada upaya yang sungguh-sungguh bahwa dia ingin mengganti mengkodok. Kecuali tadi ya seorang tahanan perang dalam tertekan terus nggak tahu nasibnya dibunuh atau dibebaskan, nggak tahu ya seperti itu. Tetapi yang tadi apa namanya, karena kerja keras, kalau nggak kerja keras nggak dapat seperti itu ya adalah dengan yang kondisi yang tertekan tadi ya, paling tidak menyisihkan waktunya untuk suatu ketika melakukan, bahkan karena dia juga orang seperti ini ya, kerja beras itu paling tidak juga menyisihkan waktunya untuk sholat Idul Fitri ya, paling tidak ya pulang ya setelah sholat Idul Fitri besoknya kan biasanya kan juga masih merayakan ya untuk puasa kan belum kerja. Itu upaya maksimal dulu, upaya maksimal untuk mengganti puasanya pada hari. Baik. Yang itu tadi kan kalau membayarkan dirinya di fidyah, Ya. membayarkan orang lain digodok gitu. Ya. Itu pilihan atau memang seperti itu, Sah? Maksudnya gini, ketika Bukan pilihan. ya berarti itu anunya saja penggantinya. Iya, kaidah. Satu kaidah seperti itu. Kalau untuk ukuran fidyah sendiri, Sah? Hah? Ukuran fidyah sendiri, Peruntukan. ukurannya bukan. Ukuran sekian. Satu kurang lebih 600 gram ya, setengah kilo lebih. Nah, kalau sekarang ya 1 kilo lah. Berapa sih 1 kilo itu? Semahalnya 20.000, seharinya 20.000 saja. Baik, dan kemudian karena sudah sudah waktunya kita tutup dengan Subhanallah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.